Halo semuanya, selamat datang di channel Ngoding Mas Terry. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah website sederhana. Lebih tepatnya kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah website hanya dengan menggunakan HTML dan juga CSS tanpa ada campuran dari JavaScript. Oke, di sini tampilan website yang akan kita buat. Di sini ada sebuah navbar, ada logo dan juga link-linknya. Ada beranda, tentang, kemudian proyek dan kontak. Kemudian di sini ada section hero. Dan ketika kita klik button tentang ini akan diarahkan ke section dari tentangnya, yang ini. Ataupun kita klik yang ini akan diarahkan ke section dari tentangku. Oke, inilah section about atau section tentang, di mana ada image dan juga teks-teksnya. Kemudian di bawah sini ada section dari proyekku, yang dimana section ini akan menampilkan website-website yang sudah kita buat. Nah, ketika kita klik lihat website, maka akan diarahkan ke website yang sudah kita buat ceritanya. Kemudian di sini ada section footer dan di sini ada section dari kontak. Kita akan menampilkan icon dari WhatsApp, YouTube dan juga sebagainya. Oke, untuk WhatsApp ini kita akan menambahkan satu hal yaitu API dari WhatsApp. Jadi ketika kita klik link atau icon dari WhatsApp-nya, maka akan diarahkan ke platform dari WhatsApp. Kemudian nanti kita bisa lanjut ke chat. Oke, inilah tampilan dari desktop. Kita akan cek dengan menggunakan mobile simulator untuk tampilan laptopnya ataupun tablet dan juga mobile. Oke, kita akan cek di ukuran laptopnya ataupun MacBook. Ini tampilan MacBooknya sama seperti desktop, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan cek di ukuran tablet misalkan. Nah, ini ukuran tabletnya kurang lebih seperti ini. Yang asalnya 3 kolom menjadi 2 kolom. Kemudian di ukuran mobile kita akan lihat menggunakan iPhone 13 Pro Max. Nah, ini tampilan dari mobilenya. Oke, untuk navbarnya akan berubah, menyisakan logo saja. Dan menu-menunya akan kita rubah di bawah sini. Ya. Nanti akan ikut scroll. Nah, ini tampilan mobile ya. Kita klik beranda, maka akan diarahkan ke section beranda ataupun tentang ke tentang, proyek ke section proyek dan juga kontak. Nah, inilah tampilan website yang akan kita buat ya untuk project kali ini, yaitu dengan menggunakan HTML dan juga CSS saja. Oke, pertama teman-teman download terlebih dahulu untuk starter template-nya. Saya akan simpan untuk starter template-nya di kolom deskripsi. Nanti akan ada sebuah link, yang dimana teman-teman klik link tersebut, nanti akan diarahkan ke website dari Google Drive. Oke, setelah masuk ke website Google Drive-nya, teman-teman dapat klik yang bagian websiteku ini, kemudian download. Ya. Nanti akan mendownload sebuah file WinRAR ataupun zip. Tunggu sampai downloadnya selesai. Oke, setelah filenya di-download, teman-teman dapat ekstrak saja untuk filenya. Klik kanan, kemudian ekstrak, tunggu sampai proses ekstraknya selesai. Oke, kemudian masuk ke dalam foldernya. Nah, di sini ada folder websiteku. Untuk folder websiteku ini kita akan masukkan ke dalam sebuah kode editor. Untuk kode editornya saya akan pakai Visual Studio Code. Jadi teman-teman dapat buka kode editornya atau buka Visual Studio Code-nya. Kemudian folder websiteku ini teman-teman klik, kemudian drag ke dalam Visual Studio Code. Atau teman-teman dapat file ya, ke file, kemudian open folder, kemudian ke folder download, kemudian masuk ke folder websiteku, kemudian select folder. Oke, maka akan ada folder websiteku di dalam Visual Studio Code. Oke, kita close saja, kita maximize. Oke, di dalam folder websiteku ini saya sudah menyiapkan aset ya. Yang dimana aset ini akan menyimpan beberapa aset, yaitu gambar dan juga beberapa tampilan ya, tampilan desktop untuk website yang akan kita buat, kemudian mobile dan juga tablet. Oke, di sini ada nm.png, yang dimana nm.png ini akan kita pakai dengan menggunakan fav icon untuk merubah icon dari websitenya. Oke, di luar folder aset, teman-teman dapat buat sebuah folder, ya, new folder. Kita akan buat sebuah disk. Kemudian dalam disk ini akan menyimpan sebuah folder dengan nama CSS. Dan dalam folder CSS kita akan menyimpan sebuah file dengan nama style.css.
Kemudian di luar folder aset dan juga disk, kita akan buat sebuah file dengan nama index.html. Bentar. Oke, kita split saja supaya terlihat. Oke, sebenarnya untuk menutup sidebar, teman-teman dapat ctrl+B. Untuk membuka juga sama ya, ctrl+B. Oke, kita sesuaikan. Oke, di dalam file index.html ini, teman-teman dapat buat terlebih dahulu struktur bawaan dari HTML-nya. Nah, caranya dapat teman-teman ketik tanda seru, kemudian pilih yang paling atas ini. Nah, nanti akan dibuatkan sebuah struktur HTML awal ya. Oke, untuk title-nya kita akan berubah menjadi My Website. Kemudian untuk menjalankan project-nya, kita akan menggunakan sebuah extension dari Chrome, namanya itu Live Server. Bagi teman-teman yang belum punya Live Server-nya, teman-teman dapat ke extension, kemudian ketikkan Live Server, kemudian klik yang bagian Live Server ini, kemudian install. Bagi yang sudah, teman-teman dapat klik kanan di file index.html-nya, klik kanan, open with Live Server, atau teman-teman dapat pilih yang Go Live ini, diklik saja. Oke, tunggu sampai proses menjalankan servernya selesai. Oke, kalau teman-teman perhatikan di sini akan ada tulisan My Website, yang berarti websitenya berjalan dengan baik ya. Untuk title-nya, yang dimana asalnya dokumen, kita rubah menjadi My Website. Selanjutnya kita akan merubah ikonnya. Nah, caranya seperti apa? Teman-teman dapat kembali ke kode editor, ke bagian tag head ya. Di bawah title ini, kita akan buat sebuah komentar. Nah, cara membuat komentar, ctrl tanda tanya ya di keyboard teman-teman. Kemudian ketikkan saja fav icon. Untuk merubah icon dari website, teman-teman dapat ketikkan link, kemudian titik 2 fav icon, enter saja. Untuk href-nya kita akan arahkan ke image yang sudah saya siapkan, yaitu di dalam folder aset dan juga nama filenya yaitu nm.png. Jadi karena kita di dalam file index.html, kita bisa langsung masukkan // kemudian masuk ke folder aset dan pilih yang file nm.png. Kemudian save. Kita tutup lagi untuk sidebar-nya. Oke, kita cek. Nah, maka akan berubah ya ikonnya. Oke, selanjutnya kita akan hubungkan terlebih dahulu dengan CSS-nya. Caranya kita bisa ke bagian tag head lagi. Kita buat komentar bahwa ini adalah link dari CSS. Ketikkan link, kemudian enter. Untuk href-nya kita akan isikan // masuk ke disk, CSS, dan juga style.css. Oke, cara ceknya kita akan rubah kita akan rubah fontnya terlebih dahulu ya. Untuk merubah font, saya akan rubah terlebih dahulu ke CSS. Oke, untuk merubah font, teman-teman dapat ketikkan bintang. Jadi bintang itu untuk menyelek semua elemen yang ada pada HTML. Ketik bintang, kemudian kita akan beri set terlebih dahulu untuk websitenya. Caranya dapat teman-teman P0 ya, atau paddingnya kita buat 0, kemudian M0, marginnya 0. Kemudian kita akan buat box sizing, border box. Kemudian scroll behavior-nya kita akan buat menjadi smooth. Kemudian untuk font family-nya kita akan buat menjadi Arial. Save. Oke, cara cek fontnya sudah berubah atau belum, teman-teman dapat kembali ke Chrome. Nah, kalau teman-teman pakai Chrome, teman-teman dapat install salah satu extension dari Chrome, namanya itu WordFont ya. WordFont. Nah, ini WordFont dari Chrome Web Store. Teman-teman dapat tambahkan kalau belum ada. Nah, cara ceknya teman-teman dapat klik ya icon seperti ini ya, WordFont. Kalau tidak ada, dapat di bagian extension, kemudian cari WordFont-nya. Klik, kemudian arahkan kemana saja. Nah, kalau ada tulisan Arial, maka font sudah berjalan dengan baik. Nah, tinggal kita exit saja. Oke, font sudah berubah. Selanjutnya kita akan tambahkan sedikit di bagian HTML-nya. Di dalam body ini kita akan tambahkan H1, Hello World. Save. Oke, sudah ada ya. Oke, tinggal kita buat tampilan websitenya. Oke, pertama kita akan membuat sebuah tampilan dari navbar.
Jadi kita bisa kembali ke editor. Ini kita hapus ya satunya. Oke, kita akan buat sebuah komentar. Ya, ctrl tanda tanya lagi, navbar, kemudian alt shift bawah untuk menduplikat. Oke, pertama kita akan membuat sebuah kelas titik navbar. Jadi titik itu merepresentasikan sebuah kelas. Kalau ID itu adalah pagar ya. Jadi navbar, kemudian di dalamnya kita akan membuat sebuah kelas container. Oke, untuk fungsi container ini untuk memberikan jarak kiri dan kanan ya. Jadi akan ada space kosong kiri dan kanan. Kemudian dalam container kita akan membuat sebuah kelas lagi dengan nama navbar strip box. Ya, seperti ini ya. Kemudian di dalam navbar box ini kita akan buat dua elemen atau dua pembungkus, yaitu logo dan juga menu-menunya. Oke, pertama kita akan buat logo terlebih dahulu. Untuk logonya kita akan isikan sebuah H1. Untuk logonya kita akan isikan ngoding misalkan. Kemudian setelah logo, kita akan buat sebuah UL dengan kelas menu. Kemudian enter, dan di dalamnya akan ada sebuah li atau tag li. Dan di dalamnya akan ada anchor atau tag A. Untuk refnya kita akan berikan pagar terlebih dahulu. Oke, untuk menu pertama kita akan isikan beranda. Kemudian kita duplikat saja untuk li-nya. Alt shift bawah untuk menduplikat 1, 2, 3. Yang kedua kita akan isikan tentang. Kemudian yang ketiga kita akan isikan proyek. Dan terakhir yaitu kontak. Save. Oke, kita cek terlebih dahulu apakah sudah ada. Ya, sudah ada ya. Logo, kemudian menu-menunya. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan sebuah space kiri dan kanan. Jadi kita bisa kembali ke editor. Untuk memberikan space kiri dan kanan, kita akan memberikannya di dalam sebuah kontainer ya. Karena kontainer ini sebuah kelas, maka di dalam CSS kita harus memanggil sebuah titik. Titik, kemudian namanya, yaitu kontainer. Kurung kurawal. Oke, pertama kita akan berikan sebuah width-nya 80%. Kemudian kita akan berikan margin inline auto. Supaya apa yang ada di dalamnya itu menjadi rata tengah. Oke, kita cek. Nah, maka akan seperti ini ya. Space kiri dan kanan. Untuk ceknya kita akan berikan background color misalkan. Background color tomato. Save, kita cek. Nah, seperti ini ya. Space kiri dan kanan. Oke, kita hapus lagi untuk backgroundnya. Oke, kemudian di ukuran 992 ke bawah, kita akan memperkecil space-nya. Oke, caranya kita bisa panggil media query add media, kemudian kurung, max width 992 pixel. Ketika di ukuran 992 pixel ke bawah, kita akan merubah kontainer width-nya menjadi 90%. Save, kita cek. Oke, kita inspect. Nah, ini kan masih ukuran 1300. Kita kecilkan di ukuran 992 ke bawah. Nah, maka otomatis akan mengecil ya untuk space-nya. Oke, sip. Selanjutnya kita akan berikan style pada navbar-nya. Oke, pertama kita akan membuat display flex pada navbar box. Kalau teman-teman perhatikan kan di navbar box ini itu ada dua box, ada dua elemen. Ini logo dan juga menu. Yang dimana secara default itu kan ke bawah. Nah, cara supaya sejajar atau sebaris itu bisa kita berikan display flex. Kayak caranya kita bisa berikan komentar terlebih dahulu di CSS. Kita berikan bahwa ini adalah style navbar. Oke, kita panggil navbar box-nya. Untuk memberikan flex box, kita harus berikan pertama yaitu display flex. Nah, secara default, maka akan otomatis ke kanan ya, atau sebaris. Kemudian, kita akan berikan justify content space between, agar menjauh ya, seperti ini. Kemudian, kita akan berikan align items. Align items center. Nah, seperti ini, sejajar ya. Selanjutnya,
kita akan berikan samanya display flex pada menunya. Kalau teman-teman perhatikan ya, menunya itu kan ke bawahnya seperti ini. Kita akan berikan juga di navbar box, kemudian titik menu. Kita panggil df, kemudian kita akan berikan align items center, save, kita cek dulu. Oke, seperti ini ya. Untuk memberikan jarak antar elemennya, kita bisa memberikan sebuah gap. Gapnya kita akan berikan misalkan 50 pixel. Save, kita cek. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, ini terlalu dempet ya. Kita akan berikan padding terlebih dahulu pada navbarnya. Kita akan berikan pada kelas pembungkusnya, yaitu titik navbar. Kita akan berikan padding. Oke, pertama kita akan berikan untuk atas dan bawahnya, yaitu 25 pixel. Dan kiri dan kanannya itu 0. Save, kita cek. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan menghilangkan titiknya. Untuk menghilangkan titik, kita bisa berikan di bagian li-nya. Jadi kita bisa panggil tag li. Kita panggil lagi navbar box. Kemudian titik menu. Kemudian li. Kita akan merubah tag li yang ada di dalam kelas menu. Kemudian kita akan rubah list style tipenya menjadi none. Save, kita cek. Nah, akan menghilang. Kemudian kita akan menghilangkan garis bawahnya dan juga warnanya kita akan rubah. Untuk merubah warna dan juga garis bawahnya kita bisa panggil tag anchor-nya atau A-nya. Jadi kita bisa panggil navbar box, kemudian menu, li A. Kita akan rubah text decoration-nya menjadi none. Dan color-nya kita akan rubah menjadi black. Save, kita cek dulu. Oke, seperti ini ya. Sudah berubah. Kemudian selanjutnya kita inspect. Kita kecilkan di ukuran 768 mungkin. Oke, di ukuran 900 masih aman. 992 masih aman. Ya, 768 ya. Di ukuran 768 ke bawah, seperti yang ada di tampilan gambar ya. Kita akan buat di ukuran tablet atau mobile ya, mobile. Itu, kita bisa perbesar nggak ya? Oke, kita akan sisakan logo saja. Dan untuk menunya kita akan merubah menjadi paling bawah. Oke, caranya kita bisa ke bagian CSS. Kita akan buat sebuah media query, add media, dalam kurung, max width, berapa tadi? 768 pixel. Awas penulisannya harus benar. Oke, di ukuran 768 pixel ke bawah, kita akan menghilangkan menunya. Dan kita akan menyisakan logonya saja. Oke, caranya, ini bukan menghilangkan ya, kita akan rubah positionnya menjadi fix supaya ke bawah. Oke, caranya kita bisa buat atau kita bisa panggil kelas menunya titik navbar, kemudian titik menu. Oke, pertama kita akan buat positionnya menjadi fix ya, position fix. Nah, ini ya, position fix, maka akan keluar dari elemennya seperti ini. Kemudian kita akan panggil bottom menjadi 0. Save dulu, kita cek. Nah, akan ke bawah seperti ini. Supaya ke tengah kita bisa panggil left 50% dan juga transform translate X kiri dan kanannya menjadi minus 50%. Save, kita cek dulu. Oke, seperti ini ya. Kemudian untuk gapnya kita akan kurangi yang asalnya 50%, 50% lagi, 50 pixel menjadi 40 pixel. Kemudian kita akan berikan background color. Untuk background colornya kita akan berikan Rebecca saja. Tapi kita akan kurangi, ya, arahkan ke sini. Kurangi untuk opacity-nya. Kita akan kurangi menjadi 0.5 saja. Nah, kalau teman-teman nggak bisa arahin kayak gini ya, teman-teman dapat install extension-nya. Kalau nggak salah namanya itu CSS apa gitu ya, CSS. Nah,
Nah ini ya, color info. Ya, teman-teman dapat install color info. Oke, kemudian kita akan tambahkan lagi ya sebuah filter blur. Tapi kita cek dulu deh. Oke, sudah berubah ya menjadi seperti ini. Kita akan berikan padding dulu aja. Padding. Untuk paddingnya kita akan berikan 20 pixel misalkan. Save, kita cek dulu. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan berikan filter ya. Kita berikan backdrop ya, backdrop filter blur. Kemudian kita akan isikan 10 pixel. Save, kita cek. Nah, seperti ini ya. Nanti nggak akan terlihat ya, harus kita berikan elemen dulu pada section yang lainnya. Oke, kemudian kita akan berikan border top left radius 10 pixel supaya kiri ya, atas kirinya menjadi sedikit sedikit radius gitu ya, sedikit rounded. Kemudian yang kanannya juga sama ya, kita akan berikan border, kemudian top right radius, kemudian 10 pixel. Save, kita cek. Nah, seperti ini ya. Kita kecilkan lagi. Oke, aman. Kayaknya kita akan kecilkan untuk gapnya ketika di ukuran 475. Oke, kita bisa kembali ke kalkulator. Kita akan buat media lagi. Add media. Ketika di ukuran max width 475 pixel, kita akan rubah menunya ya, navbar box, kemudian titik menu. Gapnya menjadi 20 pixel misalkan. Save, kita cek. Nah, seperti ini ya. Oke, lagi ya. Oke, untuk colornya sepertinya kita akan ubah menjadi warna putih. Nah, berarti di bawah sini kita panggil navbar box, kemudian menu A. Kita rubah menjadi colornya menjadi white. Save, kita cek lagi. Oke, seperti ini ya. Kita perbesar lagi. Kita lihat di ukuran oke. Oke. Oh iya, ininya untuk logonya kita akan ketengahkan. Caranya kita bisa panggil navbar box. Kemudian kita buat justify kontennya menjadi center. Save, kita cek. Nah, seperti ini ya. Kita kecilkan lagi. Oke. Oke, yang mana ya? Oke, untuk navbar sudah kita buat. Tinggal next kita akan membuat section hero. Oke, untuk membuat section hero kita bisa kembali ke kalkulator. Di dalam file index.html kita akan buat sebuah komentar terlebih dahulu di luar komentar navbar. Oke, kita akan buat komentar dengan nama hero misalkan, alt shift bawah untuk menduplikat. Oke, kita akan buat kelas hero, titik hero, kemudian di dalamnya kita akan memberikan sebuah H1 dengan nama proyek website misalkan. Kemudian di bawahnya kita akan buat sebuah paragraf dengan P. Untuk value-nya kita akan isikan menggunakan lorem saja. Lorem, kemudian kita isikan 8 kata misalkan. Kemudian di bawah P kita akan buat sebuah button yang dimana ketika kita klik button tersebut akan diarahkan ke section tentang. Oke, kita buat anchor ya, A. Kemudian kita pagar, kita berikan value-nya terlebih dahulu tentang. Oke, save. Kemudian kita cek dulu. Oke, sudah ada ya. Selanjutnya kita akan merubah background terlebih dahulu pada hero section-nya. Ke bagian CSS kita akan berikan tandai dulu ya. Komentar hero section, alt shift bawah. Kita panggil kelas hero. Oke, di dalam kelas hero ini kita akan buat background image yang dimana kita manggil dari folder asset. Ya, kita berikan URL. Kemudian kita akan berikan slash assets, kemudian image dan juga hero bg. Save, kita cek dulu. Oke, sudah ada ya. Supaya full satu layar kita akan buat sebuah height. Namun pertama kita akan buat width terlebih dahulu 100%. Kemudian min height
100 VH. Save, kita cek dulu. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya supaya ke tengah, kita bisa berikan background cover. Background color lagi. Background position dulu, positionnya menjadi center. Kemudian background size-nya menjadi cover. Kemudian background repeat-nya kita akan berikan no repeat. Save, kita cek dulu. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya, supaya ke tengah, kita akan berikan text align center. Kemudian kita akan berikan colornya itu white. Supaya ada jarak ya. Kita akan buat padding. Untuk padding topnya, padding topnya kita akan berikan 150 pixel. Dan padding bottomnya kita akan berikan 150 pixel. Save, kita cek lagi. Nah, seperti ini. Nah, karena teksnya warna putih, kita akan buat agak gelap ya untuk gambarnya. Nah, caranya kita bisa memberikan linear gradient sebelum URL, koma ya. Kemudian ketikkan linear gradient, ketikkan black, kemudian koma black. Save, kita cek. Nah, ini kan terlalu gelap ya. Kita akan kurangi opacity-nya. Kita arahkan kurangi opacity-nya menjadi misalkan 0,8 misalkan. Kemudian ini kita arahkan lagi sama ya. Kita kurangi menjadi 0,8. Save, kita cek. Oke, seperti ini ya. Kalau kurang gelap atau masih terlalu gelap, teman-teman dapat kurangi opacity-nya. Oke, selanjutnya kita akan berikan style pada H1-nya. Oke, pada hero ini kita panggil hero, kemudian H1. Untuk font size-nya kita akan berikan misalkan 50 pixel. Save, kita cek dulu. 50 pixel, aman ya 50 pixel. Kemudian kita akan berikan margin bottom pada H1-nya supaya ada jarak dengan paragraf. Oke, kita berikan MB. Dan margin bottomnya 15 pixel. Kemudian kita akan berikan line height 2. Agar nanti ketika kecil ya, supaya tidak terlalu dempet. Coba kita kecilkan dulu. Oh, terlalu besar. Ini berarti 1,3. Save, kita cek. Oke, 1,3 ya. Alias 1.3. Oke, selanjutnya kita akan berikan juga sama ya pada P-nya, margin bottom. Kita panggil hero, kemudian P, MB, 30 pixel saja. Kita cek dulu. Oke, sudah. Kemudian kita buat style pada anchor-nya. Kita panggil hero, kemudian A. Untuk A-nya kita akan berikan color white. Kemudian untuk text decoration-nya kita akan ubah menjadi none. Dan background color-nya kita akan ubah menjadi Rebecca. Kemudian kita akan berikan padding. Untuk padding-nya atas dan bawah kita akan berikan 10 pixel. Dan kiri dan kanan kita akan berikan 20 pixel. Kemudian kita akan berikan font size-nya. Karena defaultnya itu 16 pixel, kita akan berikan 20 pixel saja. Kemudian kita akan berikan sebuah hover, tapi kita cek dulu deh. Oke, kita akan berikan hover ya. Ketika diarahkan kursornya, kita akan rubah warnanya atau warna backgroundnya. Kita panggil hero, kemudian P.2 hover. Background colornya kita akan ubah menjadi tomato. Save, kita cek. Ini kita refresh. Oke, ada yang salah, bukan P, A ya. Save, kita cek lagi. Nah, seperti ini ya. Agar ada sedikit transisi, kita akan berikan transition ya di dalam A-nya. Transition all titik 3 second is untuk tipenya. Oke, kita cek. Nah, seperti ini ya. Oke, nice. Kayaknya ini terlalu kecil ya. Kita besarin dikit. Berarti di H1-nya kita berikan 50 saja. Save, kita cek. Oke, seperti ini ya. Oke, kita cek dengan menggunakan Mobile Simulator atau kita inspect aja deh. Kita inspect, kita kecilkan di ukuran 992 aman, kemudian 768 aman,
Oke, sip. Nah, sepertinya untuk height-nya jangan 100 VH deh. Kita hapus aja deh untuk min height-nya. Untuk height-nya, nah ini. Kita hapus. Karena kan kita sudah berikan padding top dan padding bottom ya. Jadi kita tidak memerlukan min height-nya. Nah, seperti ini ya. Oke, nice. Next, kita akan membuat section tentang. Oke, untuk membuat section tentang, kita bisa kembali ke editor. Di bagian file index.html, kita akan buat komentar lagi dengan nama tentang. Kemudian Alt Shift bawah untuk menduplikat. Oke, pertama kita akan membuat sebuah kelas dengan nama tentang. Kemudian di dalamnya kita akan membuat sebuah container. Dan kita akan membuat sebuah tentang box. Nah, dalam tentang box ini kita akan buat dua pemungkus atau dua box. Jadi kita akan buat box terlebih dahulu. Class box atau titik box. Kemudian untuk box pertama kita akan buat sebuah image yang kita panggil dari assets, kemudian image dan juga tentang image. Untuk alt-nya kita akan isikan tentang image. Kemudian kita buat box kedua. Di dalam box kedua ini kita akan buat sebuah judul dari H1 dengan nama tentangku misalkan. Kemudian H1-nya atau di bawah 1 kita akan buat paragraf dengan menggunakan lorem saja 30 kata. Save. Kemudian kita cek. Oke, sudah ada. Selanjutnya kita akan buat dua kolom ya untuk si section tentangnya. Kita akan membuatnya dengan menggunakan display grid. Jadi kita bisa kembali ke editor. Ke bagian CSS ini kita akan buat komentar tentang. Alt Shift bawah. Kemudian kita panggil tentang box. Kita akan buat display grid, jadi DG. Kemudian agar dua kolom, kita akan buat grid template kolom. Repeat 2 kolom, 1 fr, 100%. Oke, kita cek. Oke, seperti ini ya. Jadi 2 kolom, 1, 2. Kemudian kita akan buat terlebih dahulu height-nya ya, 100 VH. Jadi kita bisa panggil kelas tentang. Kita akan berikan width-nya 100%. Kemudian min height-nya kita akan berikan 100 VH. Save, kita cek. Oke, seperti ini ya. Supaya ke tengah kita bisa buat di dalam tentang ini. Kita buat grid ya, display grid. Kemudian kita berikan place items center. Save, kita cek. Nah, ya otomatis akan ke tengah seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan berikan style pada image-nya supaya tidak terlalu besar. Kita panggil tentang, kemudian kita panggil image. Untuk width-nya kita akan berikan 500 pixel. Kemudian kita akan berikan border radius 10 pixel saja. Save, kita cek. Oke, seperti ini ya. Kemudian ketika di over kita akan buat sedikit menambahkan sebuah filter ya. Jadi kita bisa buat di dalam CSS-nya, kita panggil lagi tentang box image titik 2 hover. Ketika di hover kita akan berikan filter. Kemudian kita berikan hue rotate. Dan kita akan berikan 90 derajat saja. 90 dg. Oke, kita cek. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan berikan style pada satunya. Kita panggil lagi tentang box, kemudian H1, buat style pada H1 yang ada di dalam tentang box. Kita akan berikan margin bottom agar ada jarak dengan paragrafnya 20 pixel saja. Kemudian untuk font size-nya kita akan perbesar menjadi 40 pixel. Save, kita cek. Oke, seperti ini. Kemudian untuk P-nya kita akan panggil tentang lagi. Kemudian kita panggil P. Kita akan berikan line height-nya menjadi 2. Dan teks align-nya kita akan buat menjadi justify alias rata kiri dan kanan. Oke, seperti ini ya. Supaya sejajar ya, kita akan berikan di dalam tentang box ini pertama yaitu align items
center, save, kita cek. Nah, sepertinya jadinya satu jejar gini. Kemudian kita akan berikan gap sedikit mungkin. Gapnya kita akan berikan 20 pixel. Save, kita cek. Oke, kayaknya nggak usah deh ya, karena sudah ada gapnya. Lihat sudah ada space. Kayak gini ya. Oke, kita inspect. Kita kecilkan. Oke, oh ya, kita berikan gap aja deh. Kita berikan gapnya 30 pixel saja. Save, kita cek lagi. Oke, seperti ini ya. Kita kecilkan di 992. Oke, aman 992. Di 768. Oke, 992 aja deh. Di ukuran 992, kita akan buat menjadi satu kolom. Ini kan dua kolom, asalnya 1, 2. Nah, di bawah 992 pixel, kita akan buat menjadi satu kolom. Oke, caranya kita bisa panggil dengan menggunakan apa? Media query. Add media. Ketika maksimal width-nya itu 992 pixel, kita akan rubah tentang box-nya menjadi grid, template kolomnya menjadi satu kolom. Jadi kita berikan satu FR saja. Oke, kita cek. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan berikan text align center supaya ke tengah. Text align center, save, kita cek lagi. Oke, seperti ini ya. Kemudian untuk justify-nya kita rubah menjadi center. Jadi kita bisa panggil tentang box, kemudian P. Text align-nya kita rubah menjadi center. Save, kita cek lagi. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita kecilkan lagi di ukuran 768. Oke, aman 768. Di ukuran 575. Oke, di ukuran 575. Oke, di ukuran 575 kita akan buat si lebar gambarnya menjadi 100% ya, supaya menyesuaikan. Jadi kita bisa panggil lagi add media, kemudian max width 575 pixel. Penulisannya harus benar. Titik tentang box, kemudian image. Kita akan buat width-nya menjadi 100%. Save, kita cek. Oke, sebenarnya ya. Kita kecilkan lagi. Oke, jadi mengikuti ya. Oke, nice. Oke, saya rasa untuk section tentang sudah beres. Tinggal selanjutnya kita akan membuat section project. Oke, untuk membuat section project, kita akan kembali ke editor. Di bagian file index.html, kita akan buat lagi komentar project atau shift bawah. Oke, pertama kita akan membuat sebuah kelas project, kemudian kelas container, kemudian kelas project box. Nah, di dalam kelas project box ini kita akan membuat beberapa box, ya, beberapa box. Lebih tepatnya kita akan buat 5 box. Oke, jadi kita buat satu box terlebih dahulu yang nantinya kita duplikat saja. Kita buat kelas box. Di dalam boxnya kita akan buat sebuah image. Kita panggil dari assets, kemudian image dan juga project 1. Untuk LT-nya kita akan berikan project image. Oke, kita cek dulu. Oke, sudah ada. Kemudian di dalam kontainer ini kita akan buat H1 ya, sebuah judulnya. Kita buat proyekku, save. Jadi kalau teman perhatikan ya, di ukuran desktop, kita buat sebuah judul ya, proyekku. Kemudian kita buat beberapa box ya, 5 box. Ada website sekolah dan juga sebagainya. Oke. Kemudian di bawah image. Di bawah image ini kita akan membuat sebuah H1 ya, atau mungkin H2 sebagai judulnya. Oke, di bawah image ini kita akan buat H1. Kita akan bungkus saja dulu ya. Kita bungkus dengan menggunakan description atau class dengan nama description atau desk. Kita buat H1. Kemudian untuk value-nya kita akan berikan website sekolah. Dan di bawah 1 kita akan buat sebuah anchor atau tag A. Ya, kita berikan pagar. Kemudian untuk value-nya kita akan berikan lihat website. Save, kita cek. Oke, seperti ini ya.
Oke, selanjutnya kita akan buat style terlebih dahulu ke bagian CSS. Kita berikan komentar proyek. Alt Shift bawah. Kita panggil proyek. Untuk width-nya kita akan berikan 100% dulu, jaga-jaga supaya menyesuaikan dengan layarnya. Kemudian min height-nya kita akan berikan 100 VH. Kemudian kita akan berikan margin bottom deh. Kita berikan margin bottom supaya ada jarak dengan bawahnya ya. Jadi kita bisa buat margin bottomnya 70 pixel saja. 70 pixel. Save, kita cek. Oke ya, supaya ada jarak nanti dengan footernya. Kemudian kita panggil lagi proyek box. Di dalam proyek box ini kita akan berikan sebuah display grid. Jadi kita buat DG, kemudian grid template kolomnya. Kita buat menjadi repeat 3 kolom, ukurannya 1 fr. Kemudian kita akan berikan gap 20 pixel. Save, kita cek. Oke, ini tidak akan terlihat karena kita harus duplikat dulu ya. Boxnya kita duplikat dulu 1, 2, 3, 4, jadi ada 5. Kemudian untuk gambar kedua kita ganti menjadi proyek 2. Ini menjadi 3. Ini menjadi 4. Dan terakhir 5. Save, kita cek dulu. Oke, kemudian gambarnya kita berikan width dulu deh. Kita berikan proyek box, kemudian kita panggil image. Width-nya kita akan berikan 100% agar menyesuaikan dengan grid-nya. Kemudian height-nya kita akan berikan 200 pixel. Kemudian kita akan berikan border ya untuk kiri dan kanannya. Kita refresh dulu. Nah, kita save dulu. Nah, jadi kita akan berikan border ya untuk setiap kiri dan kanannya yang bagian atas. Kita akan berikan border top left radius 10 pixel. Kemudian border top right 10 pixel. Save, kita cek. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan merubah style pada judulnya. Kita akan berikan text align center dan juga sebagainya. Oke, kita bisa kembali ke editor. Oke, untuk merubah judul, kalau teman-teman perhatikan di dalam section proyek ini kan ada 2H1 ya. 1 dan juga yang ini. Nah, kalau kita memberikan seperti ini ya. Proyek, kemudian kontainer H1. Nah, maka kita akan merubah sebuah tag H1 semuanya, gitu ya. Jadi, cara agar kita menselect yang ininya saja, nah kita bisa memberikan sebuah simbol lebih seperti ini ya. Jadi, buat atau pilih kelas proyek yang di dalamnya ada kelas kontainer, masuk satu langkah ya, pakai simbol lebih, dan rubah elemen H1-nya. Oke, untuk H1-nya kita akan berikan pertama text align center, kemudian margin bottom untuk margin bottom, margin block untuk memberikan margin atas dan bawah 50 pixel, kemudian font size-nya kita rubah menjadi 40 pixel. Save, kita cek. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita akan berikan style pada deskripsinya. Kita akan berikan jarak dengan image. Oke, caranya kita bisa panggil di CSS-nya proyek box, kemudian titik desk. Kita akan berikan margin top-nya 10 pixel agar ada jarak dengan image. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita akan berikan display flex. Kita akan memanfaatkan gap-nya ya. Kita berikan display flex, bukan display grid. Display flex, kemudian kita berikan text align, bukan text, flex direction kolom. Kemudian kita berikan gap-nya menjadi 20 pixel. Save, kita cek. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita akan berikan style pada box-nya. Kita bisa panggil proyek box, kemudian box. Oke, untuk box-nya atau pembungkusnya, kita akan berikan sebuah padding 20 pixel. Kemudian kita akan berikan box shadow. Untuk value pertama kita akan isikan 0 pixel. Kemudian 0 pixel, kemudian 15 pixel. Dan kita berikan black warnanya. Kemudian arahkan ya. Kita akan isikan isinya opacity-nya 0.1.
Dan kita akan berikan text align center agar ke tengah semuanya. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan berikan style pada anchor-nya. Jadi kita bisa panggil project box, kemudian kita panggil desk, kemudian A. Untuk anchor-nya kita akan berikan text decoration-nya none agar garis bawahnya menghilang. Kemudian color-nya kita akan ubah menjadi white. Dan background color-nya kita ubah menjadi Rebecca purple. Kemudian kita akan berikan padding 10 pixel. Dan kita akan berikan border radiusnya 5 pixel saja. Save, kita cek. Oke, seperti ini ya. Kemudian ketika di hover, kita akan merubah background color-nya. Jadi kita bisa panggil lagi project box. Kemudian desk. A. Titik 2 hover. Ketika di hover, kita akan buat background color-nya menjadi tomato. Dan kita akan berikan transition ya. Transition all. Titik 3 second. Kemudian style-nya is. Save, kita cek. Oke, seperti ini ya. Oke, nice. Kemudian selanjutnya kita inspect. Kita kecilkan di ukuran 992. Oke, di ukuran 992 kita akan buat menjadi 2 kolom ya. Kita buat menjadi 2 kolom. Tablet. Ya, 2 kolom ya. Oke, di ukuran 992 kita rubah si project box-nya menjadi 2 kolom ya, yang asalnya 3. Jadi kita bisa panggil media query-nya add media max width 992 pixel. Kita akan rubah project box-nya, grid template kolomnya kita rubah menjadi repeat 2 yang asalnya 3 ya, 1 fr. Save, kita cek. Oke, seperti ini ya. Kita kecilkan lagi. Oke, masih aman. Oke, di 575 kita akan buat menjadi 1 kolom. Kita bisa panggil lagi media, kemudian max width. Awas penulisannya harus benar. Kemudian 575 pixel. Kemudian kita panggil lagi project box. Grid template kolomnya kita rubah menjadi 1 kolom. Kita berikan saja 1 fr. Oke, seperti ini ya. Kita kecilkan. Oke. Oke lah ya. Bagus. Tinggal kita berikan judulnya ya. Jadi kita perbesar aja. Oke, kita berikan ini website sekolah. Kemudian yang kedua itu website company. Ya, website sekolah, website company. Kemudian ini purpose. Kemudian kantin. Dan terakhir apa nih? Oh, kantin dulu ya, baru purpose. Gak apa-apa deh. Terus produk. Website produk. Save, kita cek. Oke, sudah berubah. Oke, selanjutnya adalah untuk proyek kita akan menambahkan sebuah link ya pada lihat websitenya. Kalau teman punya link tersendiri, boleh teman-teman tambahkan. Oke, di sini saya akan contohkan ya satu di bagian website sekolah ini. Saya akan menambahkan link dari GitHub saya. Yang ini saja kita kopikan. Kemudian kita pastikan di dalam ref. Nah, di sini. Kita paste, save. Kita klik. Nah, maka akan diarahkan ke websitenya. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk section proyek. Oke, kita cek dengan menggunakan mobile simulator. Kita cek di ukuran laptop. Oke, ini ukuran laptop aman. Oke. Kemudian ini ukuran iPad. Ini ukuran iPad juga aman. Dan juga mobile. Mobile juga aman ya. Oke, sip. Oke, saya rasa untuk section proyek sudah beres ya. Tinggal next kita akan membuat section apa nih yang terakhir? Kontak. Oke, untuk membuat section kontak, kita akan menyimpannya di dalam sebuah footer. Jadi kita bisa kembali ke editor, kita akan membuat terlebih dahulu struktur dari HTML-nya. Oke,
Di bawah dari section project kita akan membuat sebuah komentar footer atau kontak bebas. Kemudian kita akan membuat sebuah tag dari footer. Kemudian dalam footer ini kita akan membuat dua box ya, atau dua elemen. Yang dimana yang pertama itu yaitu paragraf yang akan menampilkan copyright. Kemudian yang kedua adalah kelas dengan nama sosial. Yang dimana sosial ini akan menyimpan icon-icon. Oke, pertama kita akan berikan value dulu pada paragrafnya. Kita akan berikan n, kemudian copy, titik koma, kemudian copyright 2025 by Mastery misalkan. Untuk kode masternya kita akan bungkus dengan menggunakan span. Kita cut saja. Kemudian titik. Oke, save. Kemudian untuk sosialnya, karena kita menggunakan icon, nah icon yang akan kita pakai itu kita akan menggunakan font awesome. Jadi kita harus mendaftarkan terlebih dahulu dari link CDN-nya, dari font awesome-nya. Kayak caranya kita harus ke websitenya ya. Buka tab baru, kemudian ketikkan font awesome CDN. Kemudian pilih yang cdnjs.com. Pilih yang paling atas, copy link tag. Kemudian pastikan di dalam tag head. Di bawah CSS, kita buat komentar lagi. Font awesome CDN. Kita pastikan di bawahnya, save. Selanjutnya kita buka website dari Font Awesome iconnya, Font Awesome icon. Oke, kita buka fontawesome.com-nya ya, fontawesome.com/icon. Nah, untuk iconnya pertama kita akan buka yang WhatsApp ya, jadi kita ketikkan WhatsApp. Kemudian enter. Kemudian pilih yang ini ya, klik. Kemudian ini kopikan, klik. Pindahkan ke Visual Studio Code. Di dalam pembungkusnya yaitu sosial, kita akan bungkus dengan menggunakan anchor. Kita buat tag A, kita berikan hashtag dulu, kemudian paste, save, kita cek dulu. Kemudian, nah sudah ada ya. Ada paragraf lagi, copyright, dan juga ikonnya. Kemudian kita akan menambahkan yang lain. Untuk yang lain kita duplikat dulu. 1, 2, 3, ada 4 ya. Oke, yang kedua ini kita langsung berikan saja. Yang kedua adalah YouTube. Kemudian yang ketiga itu Instagram. Dan yang keempat adalah TikTok. Save, kita cek. Ya, sudah ada. Selanjutnya kita akan berikan display flex ya, agar satu jajar atau satu baris. Oke, caranya kita harus berikannya di footernya ya. Oke, kita akan berikan di CSS. Kita berikan komentar dulu. Footer, atau shift bawah. Panggil elemennya, karena ini bukan kelas, jadi kita langsung panggil saja footer. Kemudian kita akan berikan display flex. Kemudian justify kontennya kita akan berikan space between. Kemudian kita akan berikan align itemsnya center. Save, kita cek dulu. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita akan berikan background color. Background colornya kita akan berikan warna black. Dan kita akan kurangi opacity-nya. Arahkan, kemudian kita kurangi menjadi 0,8. Save. Kemudian kita akan berikan colornya white. Alas warna teksnya kita berikan warna putih. Dan paddingnya kita akan berikan 30 pixel. Save, kita cek. Oke, seperti ini ya. Kemudian untuk ngoding mastery-nya kita akan berikan bold. Jadi kita bisa panggil footer, kemudian P dan span. Kita akan berikan font width-nya menjadi bold. Kita cek. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan berikan style pada sosialnya. Kita panggil footer, kemudian titik sosial. Untuk sosialnya kita akan berikan display flex.
Kemudian kita akan berikan align item center, dan kita akan berikan gap agar ada jarak dengan setiap ikonnya 20 pixel saja. Save, kita cek lagi. Oke, seperti ini ya. Kemudian untuk ikonnya kita akan merubahnya di tab anchor. Jadi kita bisa panggil lagi footer, sosial, kemudian A. Oke, kita akan berikan colornya white, dan font size-nya kita akan perbesar menjadi 20 pixel. Save, kita cek. Oke, seperti ini ya. Atau kurang, mungkin kita tambahkan jadi 28. Save, kita cek lagi. Oke, ini aja deh, 28 pixel. Kemudian kita inspect, kita kecilkan, di ukuran 992 aman, di ukuran 708 aman, kemudian di ukuran 575. Oke, di ukuran 575 kita akan buat menjadi kolom saja. Jadi yang ikonnya di atas dan bukan paragraf. Copyrightnya juga di bawah ya. Jadi kita buat kolom untuk flex directionnya. Oke, kita bisa panggil add media, kemudian max width 575 pixel. Kita akan buat footer yang asalnya flex directionnya itu row, kita rubah menjadi kolom. Save, kita cek. Oke, seperti ini. Nah, agar si ikonnya di atas, kita akan berikan order. Jadi kita bisa panggil footer, kemudian sosial. Kalau teman-teman perhatikan kan untuk sosial ini di urutan kedua ya, dan copyright yang pertama. Nah, ordernya kita akan berubah yang asalnya 2 menjadi 1, dan yang paragraf ya, yang copyright, kita akan berubah ordernya menjadi 2. Save, kita cek. Oke, seperti ini ya. Nice. Oke. Kemudian kita tambahin deh untuk gapnya. Gapnya kita akan berikan 50. Save, kita cek. Nah, kebesaran. Mungkin 30. Oke, 30 ya. Oke, ini adalah footer. Oke, tinggal satu lagi, kita akan memberikan sebuah API WhatsApp ya. Jadi ketika diklik WhatsApp, klik linknya atau ikonnya akan diarahkan ke sebuah platform dari WhatsApp. Jadi ketika nanti diklik akan diarahkan ke nomor HP yang sudah didaftarkan. Oke, untuk membuat WhatsApp API atau mendaftarkan WhatsApp API, kita akan menambahkan sebuah link dari API WhatsApp-nya. Oke, sebelum itu kita akan merubah sedikit ya di bagian media query-nya. Ketika kita inspect ya, flex direction-nya kan kita rubah menjadi kolom di ukuran 575. Nah, kita akan rubah bukan 575 tetapi ketika di ukuran 768. Oke, kita akan rubah ininya menjadi 768. Save, kita cek. Oke, seperti ini ya. Oke. Nah, supaya tidak terlalu kehalangi sama ini. Untuk copyright nggak apa-apa, copyright. Kalau misalnya teman-teman ingin rubah supaya kelihatan si copyrightnya, teman-teman dapat rubah ya. Oke, untuk memberikan API WhatsApp, teman-teman dapat langsung berikan saja di view code-nya ke bagian WhatsApp. Nah, linknya adalah ketikkan ya https kemudian //api .whatsapp.com kemudian /send tanda tanya phone sama dengan nomor HP-nya apa? Misalkan 62 89 misalkan 123 456 778 789 misalkan. Oke, save, kita cek.
Kita klik untuk WhatsApp-nya. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman platform dari WhatsApp-nya. Ketika diklik lanjut ke chat, akan diarahkan ke aplikasi WhatsApp-nya, ke nomor yang dituju yang ini ya. Nah, inilah WhatsApp API ya. Biasanya dipakai untuk katalog produk ataupun sebagainya. Oke, kita cek dengan menggunakan extension dari Chrome yaitu Mobile Simulator. Yang di ukuran mobile aman. Oke. Kemudian di ukuran tablet. Misalkan yang ini. Ini juga aman. Ataupun MacBook. MacBook juga aman. Nah, oke ya. Dan terakhir itu kita akan menambahkan link direct ya. Ketika diklik tentang, maka diarahkan ke section tentang ataupun yang lainnya. Oke, untuk memberikan link directnya, kita akan memberikan sebuah ID terlebih dahulu di setiap sectionnya. Untuk beranda, kita akan berikan di bagian body agar paling atas. Jadi di body ini kita berikan ID, misalkan beranda. Kemudian untuk tentang, kita akan berikan di section tentang, ID, tentang. Kemudian yang proyek, kita akan berikan ID, proyek. Dan terakhir yang kontak, kita akan berikan di bagian footer. Footer ID, kontak. Kemudian di bagian navbar, kita akan arahkan refnya ke hashtag. Hashtag itu kan ID ya. ID beranda. Kemudian yang tentang ID tentang. Kemudian proyek ID proyek. Proyek. Nah, kemudian yang kontak ke kontak. Save, kita cek. Kita klik yang tentang. Nah, maka ke tentang ya. Ke proyek, ke section proyek. Dan kontak ke section kontak. Gitu, sip. Untuk tentang juga sama ya, kita akan berikan di bagian hero. Nah, ini ke tentang. Save, kita cek lagi, kita klik, nice, oke. Oke, untuk websitenya sepertinya sudah beres. Kita cek-cek lagi, kita aktifkan di mobile. Kita klik tentang, ke kontak, oke, kontak link proyek aman. Ke kontak aman, ke beranda juga aman. Oke, nice. Sepertinya tidak harus kita tambahkan lagi. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah menguji ngoding Mastery. Yang mana pada video kali ini kita sudah belajar bagaimana cara membuat sebuah website sederhana dengan menggunakan HTML dan juga CSS. Untuk link hasil final dari website yang sudah kita buatnya, saya akan taruh nanti di kolom komentar. Dan juga mungkin bagi yang mau source code-nya, nanti saya akan taruh di kolom komentar juga. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.